Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru, berjumpa kembali dengan saya, Eko Heri Praptono, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bojonegoro. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus tahap koneksi antar materi ini, adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan modul 2.3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Secara umum, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Konsep coaching dalam konteks pendidikan. Bahwa proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada. Agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Sejalan dengan pemikiran KHD bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak, sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik, untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, paradigma berpikir coaching. Untuk membantu dalam mengembangkan kompetensi diri coachee atau rekan, dan menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Bersikap terbuka dan ingin tahu. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ketiga adalah prinsip coaching. International Coaching Federation mendefinisikan coaching sebagai kemitraan dengan klien dalam suatu proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi klien, agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee. Jadi, prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching tersebut, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keempat adalah kompetensi inti coaching. Pada modul ini, ada 3 kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya adalah percakapan coaching dengan alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Alur yang pertama adalah T. Tujuan, artinya membuat kesepakatan pembicaraan yang akan berlangsung. Kedua adalah I, identifikasi, yaitu kegiatan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga adalah R, atau rencana aksi, yaitu pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir, yaitu TA, atau tanggung jawab, artinya, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk menentukan langkah selanjutnya. Berikutnya adalah supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam pelaksanaannya ada 2 paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Tahapan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching diantaranya adalah praobservasi. Pertemuan praobservasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Tahap selanjutnya adalah observasi, yaitu aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Dan tahap yang terakhir adalah pasca observasi, yaitu percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Nah, selanjutnya adalah refleksi pembelajaran modul 2.3. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar.
Pengalaman pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami tentang konsep, paradigma berpikir, prinsip, kompetensi inti coaching, mengetahui alur tirta, dan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, serta dapat mempraktikkan kegiatan coaching bersama teman CGP lainnya. Perasaan dalam pembelajaran. Pertama, saya termotivasi untuk lebih giat belajar dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua, saya lebih tertantang untuk menerapkan praktik coaching secara berkelanjutan dengan murid ataupun rekan sejawat, agar mendapatkan keterampilan yang lebih baik. Selanjutnya adalah yang sudah baik, yaitu saya mendapatkan pemahaman dan pencerahan terkait materi atau konsep coaching serta sudah mempraktikannya dengan rekan CGP, yaitu praktik coaching pemecahan masalah maupun coaching supervisi akademik. Dan yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi coaching, terutama pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dari mendengarkan aktif dengan rasa. Itu yang perlu saya perbaiki. Berikutnya adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Maka saya akan mengoptimalkan potensi diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi seorang coach dan melakukan praktik coaching kepada orang di lingkungan sekitar. Analisis implementasi modul 2.3. Dengan memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Yaitu, seberapa pentingkah penerapan coaching supervisi akademik? Dengan penerapan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik, maka akan terwujud proses pengembangan dan optimalisasi kompetensi berkelanjutan setiap individu, sehingga supervisis akademik merupakan proses memberdayakan. Selanjutnya adalah memperoleh wawasan baru. Coaching sebagai proses membangun kemitraan dan menghilangkan kesenjangan. Artinya, dalam proses coaching, kita tidak memandangkan kesenjangan jabatan, namun sebuah kolaborasi, sehingga dapat menggali potensi bukan menilai. Pada akhirnya, dapat terwujud praktik coaching yang memberdayakan. Berikutnya adalah tantangan. Menurut saya, supervisi akademik selama ini dipandang sebagai sebuah proses penilaian satu arah oleh atasan. Tantangannya adalah merubah mindset tersebut, bahwa supervisi akademik pada dasarnya adalah proses kolaborasi yang memberdayakan. Yang terakhir adalah alternatif solusi terhadap tantangan, yaitu, sebagai seorang coach, lebih berperan menjadi pendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi atau kekuatan coachee. Sehingga didapatkan kesepakatan komitmen atau tanggung jawab coachee dalam penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi. Hal ini disebut proses kolaborasi yang memberdayakan. Berikutnya adalah keterhubungan. Pertama yaitu, pengalaman masa lalu. Sebelumnya, saya hanya mengenal kata coach di bidang olahraga saja. Pengalaman saya dalam mengikuti supervisi akademik juga hanya sebatas untuk penilaian kinerja guru tanpa adanya pengembangan kompetensi. Tidak ada penerapan prinsip coaching di dalamnya. Supervisi akademik juga dilakukan satu tahap, yakni observasi saja tanpa adanya kegiatan pra dan pasca supervisi. Kedua adalah penerapan di masa mendatang. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun pihak lain. Selain itu, prinsip-prinsip coaching sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi akademik di sekolah, sehingga supervisi tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi bisa mengembangkan potensi diri guru secara lebih maksimal. Dan yang ketiga adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam hal ini, pada modul 2.1, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensi yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Tujuannya adalah siswa bisa mengembangkan potensi dirinya. Sementara, di modul 2.3 ini, saya mempelajari proses coaching, yang juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. Pada modul 2.2, saya mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu materinya adalah praktik mindfulness, yang bisa mewujudkan kesadaran diri. Dalam kegiatan coaching, praktik mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi inti coaching, yakni adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.